Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, ketemu lagi nih di podcast Sigap, edukasi pajak gawe warga Pasuruan. Sigap merupakan podcast kanal informasi yang disediakan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam menginfokan seputar update perpajakan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Pada episode podcast Sigap kali ini, kita akan membicarakan sesuatu yang menarik nih kawan pajak. Ada satu PMK yaitu nomor 71 tahun 2022 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, PMK 71 ini kawan pajak berbicara tentang PPN atas jasa kena pajak tertentu. Nah, bersama saya di sini kawan pajak ada narasumber kece penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan, ada saudara Ardi nih. Gimana kabarnya Kak Ardi? Halo Kak Arif. Sapa dong kawan pajaknya. Halo kawan pajak semua. Nah kawan pajak, langsung aja nih kita todong nih Kak Ardinya tentang PMK 71 tahun 2022. Nah Kak Ardi, bisa dijelaskan ulang dong tentang latar belakang apa sih tentang PMK 71 tahun 2022 ini Kak Ardi? Oke, sebelumnya saya ingin menyapakan pajak semuanya. Selamat pagi, siang atau sore kan pajak semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PMK 71 tahun 2022. Seperti dijelaskan oleh Kak Rifi tadi bahwa PMK 71 tahun 2022 ini tak lepas dari adanya pembaruan dari Undang-Undang PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana salah satu perubahannya ini adalah adanya kenaikan tarif PPN yang awalnya itu adalah 10% dinaikkan menjadi 11% Kak Rifi. Karena adanya pembaruan undang-undang ini, maka perlu dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan turunannya. Salah satunya adalah terbitnya PMK nomor 71 tahun 2022 ini Kak Revi. Nah, berarti tadi kan udah kita sebutkan bahwa PMK 71 ini bisa kita bilang sebagai peraturan pelaksanaan, salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya Kak Ardi ya. Nah, kita coba kulik lagi nih latar belakangnya secara menyeluruh, apa sih yang melatar belakangi yang menjadi alasan bahwa PMK 71 ini harus terbit Kak Ardi? Oke, kalau kita lihat lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang perpajakannya, tepatnya di pasal 16G ya Kak Revi, Undang-Undang PPN itu menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, kemudian jenis usaha tertentu, kemudian jenis BKP tertentu, dan jenis JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut menggunakan besaran tertentu diatur menggunakan peraturan Menteri Keuangan. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, yaitu di pasal 16G ini, maka terbitlah PMK ini, KDP, PMK 71 tahun 2022. Oke, berarti kan untuk memperjelas lagi apa yang terkandung di UU HPP ya Kak Ardi ya, terutama mengenai PPN tadi. Nah, kira-kira ada lagi nggak ini yang masih bisa dikulik tentang latar belakangnya? Oke. Kalau kita cermati, kita baca lebih detail di PMK 71 ini, bahwa pada dasarnya diterbitkannya PMK 71 tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan 3 hal Kak Devi. Pertama, memberikan kemudahan, yang kedua adalah memberikan keadilan, dan yang ketiga adalah untuk memberikan kepastian hukum. Kepada siapa? Kepada wajib pajak yang menyerahkan JKP tertentu. Oke, berarti kan istilahnya ya balik lagi ya untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengatur PPN yang berdasarkan UU HPP-nya tadi ya Kak Ardi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya Kak Ardi ya bahwa PMK 71 ini tadi mengatur tentang besaran tertentu itu tadi ya Kak Ardi ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan ke kawan pajak semua, apakah PMK ini benar-benar baru atau kayak gimana? Boleh dijelaskan tentang besaran tertentunya Kak Ardi? Bahwa besaran tertentu ini mungkin buat
beberapa kawan pajak ini merupakan suatu istilah yang asing ya, karena emang kalimat besaran tertentu ini merupakan istilah baru yang muncul pada saat terbitnya Undang-Undang HPP ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Besaran tertentu ini merupakan perhitungan baru Kak Arif dalam menghitung jumlah PPN yang dipungut, yaitu dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan persentase tertentu seperti 10% jika sesuai dengan PMK 71 tahun 2022, sehingga tarif PPN-nya itu nanti efektifnya adalah menjadi 1,1%. Wah, berarti emang benar-benar baru banget ini ya buat kawan pajak ya. Karena besaran tertentu ini kayak menghapus stigma bahwa PPN itu dulu kan tarif tunggal ya. Jadi ini bukan 11% lagi, tapi ada peraturan khusus yang merubahnya. Karena besaran tertentu maka tarifnya nanti sebesar 1,1%. Nah, jadi kawan pajak dari 11% itu maksud saya menjadi 1,1% untuk besaran tertentu ya Kak Ardi ya. Jadi untuk yang 1,1 ini nantinya berkenaan dengan apa saja nih? 1,1%-nya itu berkenaan dengan apa saja Kak Ardi? Saya ingin menambahkan yang dijelaskan Kak Devi tadi ya, bahwasanya emang dengan adanya besaran tertentu ini mungkin teman-teman atau kawan pajak itu mengenal bahwa PPN itu tarif tunggal ya Kak Devi dulu 10%, sekarang jadi 11%. Tapi dengan adanya besaran tertentu ini PPN itu sudah tidak lagi tarif tunggal, tapi mengenal adanya multi tarif, karena tarifnya nggak 11% aja, tapi ada 1,1% itu. Nah, untuk terkait dengan jasa apa saja yang mendapatkan 1,1% ini ternyata nggak semuanya Kak Devi. Semuanya. Ya, hanya ada 5 jasa yang dapat menggunakan tarif 1,1% ini Kak Devi. Tahan dulu ya tapi ya. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut tentang 5 jasa tersebut itu apa saja sih yang kita akan bahas mengenai besaran tertentu PPN sesuai dengan PMK 71 tahun 2022. Nah, Kak Adi tadi mengungkapkan bahwa tarifnya itu multi tarif kawan pajak. Seperti yang saya ungkapkan juga sebelumnya bahwa tarifnya itu enggak 10% lagi atau 11% lagi, tapi ada beberapa hal yang diatur dengan tarif yang tidak tarif normal lagi istilahnya ya. 11% tadi jadi menjadi 1,1% untuk besaran tertentu. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi nih tentang besaran tertentunya ya Kak Ardi ya. Besaran tertentunya itu kita akan bahas lagi. Seperti apa Kak Ardi besaran tertentunya itu? Oke, besaran tertentu ini dia itu tarifnya itu enggak lagi 11% ini ya Kak Devi ya, tapi menggunakan tarif yang lebih rendah daripada tarif PPN yang berlaku. Jadi tarifnya itu kalau sesuai dengan PMK 71 nih ya Kak Devi itu 1,1%. Sebenarnya di ketentuan PPN sebelumnya ya kita udah mengenal namanya DPP nilai lain Kak Devi. Jadi sebenarnya dia itu hanya mengubah beberapa jenis penyerahan pajak yang sebelumnya menggunakan DPP nilai lain kemudian diubah menjadi besaran tertentu. Tapi hal yang membedakan ini, kalau sebelumnya DPP nilai lain itu kan menghitungnya dari DPP-nya. Kita mempresentasikan. Misalnya kayak kita jual barang ya. Misalnya kan kita ngitung PPN-nya itu dari harga jual kalikan dengan tarif PPN ya. Kalau DPP nilai lain itu harga jualnya itu kita presentasikan dulu, kemudian kita kalikan dengan tarif PPN. Tapi kalau dengan besaran tertentu ini dirubah. DPP-nya tetap senilai harga jualnya full, tapi tarifnya itu disesuaikan. Kayak tadi 1,1% kali dengan harga jualnya gitu. Kalau nilai lain, nilainya yang disesuaikan. Kalau yang besaran tertentu, tarifnya yang disesuaikan. Nah, menarik nih kawan pajak. Jadi kawan pajak harus pay attention gitu ya. Lebih tentang pajaknya itu mau dikenakan dengan tarif atas nilai lain ataupun besaran tertentu atau tarif yang PPN reguler yang 11%. Nah, kawan pajak, stay tune ya kawan pajak. Habis ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang PMK 71 tahun 2022. Ya, kawan pajak, tadi kita bersama Kak Ardi sudah membahas tentang
sekilas nih covernya dari PMK 71 tahun 2022 kawan pajak. Kak Ardi tadi menyebutkan nih bahwa di PPN itu sekarang tarifnya multi tarif kawan pajak. Jadi nggak hanya 11% aja, tapi ada buat yang nilai lain, ada yang besaran tertentu tadi yang 1,1% gitu ya kawan pajak ya. Jadi harus cermat nih kawan pajak dalam menentukan BKP maupun JKP-nya itu merupakan tarif yang mana nih yang mau dipakai nantinya, seperti itu. Nah kawan pajak, kita lanjutkan pembahasan yang menarik ini. Nah di sebelah saya sekarang sudah ada Kak Indah, penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan yang akan meneruskan estafet informasi yang diinfokan oleh Kak Ardi tadi. Halo Kak Indah. Halo Kak Reve, halo Disapa? kawan pajak. Semoga kawan Oke. pajak masih tetap semangat ya menyimak podcast Sigap dari KPP Pratama Pasuruan. Betul sekali Kak Indah, dan kita juga doakan nih kawan pajak, semua kawan pajak yang menyaksikan podcast ini ya Kak Indah ya, selalu dalam keadaan sehat gitu ya Indah ya. Iya betul Kak Reve. Nah, baik Kak Indah, kita akan lanjutkan nih ya informasi yang akan kita berikan kepada kawan pajak mengenai PMK 71 tahun 2022. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Kak Indah mengenai DPP nilai lain sama besaran tertentu tadi. Coba kita pilah-pilah gitu ya Kak Indah ya. Oke Kak Reve, jadi PPN dengan DPP nilai lain ataupun besaran tertentu itu memang berbeda. Perbedaannya di mana? Nah perbedaannya itu ada di kode faktur yang akan digunakan. Nah kode transaksi maupun perlakuan PPN-nya pun juga berbeda. Nah untuk DPP nilai lain itu diatur dalam pasal 8A, 8A. dan besaran tertentu itu diaturnya dalam pasal 9A Undang-Undang PPN. Nah, Oke. yang tadi kan selain perlakuan PPN juga kode fakturnya berbeda. Nah, untuk kode faktur DPP nilai lain itu menggunakan kode 04. Nah, 04 ya, untuk nilai lain. Ya, dengan kode faktur 04 ini maka penjual yang melakukan penyerahan dengan kode 04 tersebut dapat mengkreditkan pajak masukannya. Nah, sedangkan untuk besaran tertentu itu menggunakan kode faktur 05 dan penjualan yang melakukan penyerahan dengan kode faktur 05 tersebut tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya. Oke, jadi perbedaan besar yang yang kita bisa lihat langsung dari DPP nilai lain dan besaran tertentu dengan cara mengkreditkannya pajak masukan itu tadi ya Kak Indah ya. Kode fakturnya beda Kak Rifki. Kode fakturnya berbeda, 04 untuk DPP nilai lain, 05 untuk besaran tertentu. Jadi diingat-ingat nih kawan pajak, penjual untuk yang DPP nilai lain itu masih bisa nih mengkreditkan pajak masukannya. Sedangkan untuk besaran tertentu dengan kode 05 tadi penjual tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Berarti statusnya bisa jadi kurang bayar terus ya Kak Indah ya, betul, untuk yang besaran tertentu ya Kak Indah ya. Otomatis Kak Reve, karena memang penjualnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga status SPT PPN yang dilaporkan oleh penjualnya itu menjadi selalu kurang bayar. Wah, jadi ada plus minusnya ya, betul. karena di besaran tertentu tadi kita sudah di pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengecilkan tarifnya jadi 1,1% tadi, makanya tidak bisa dikreditkan seperti itu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu alasan juga kenapa tidak bisa dikreditkan untuk penjual gitu ya Kak Indah ya. Nah, ketentuan tidak dapat mengkreditkan faktur pajak apakah juga berlaku untuk pembeli nih Kak Indah, terutama untuk kode faktur 05 yang merupakan PPN dengan besaran tertentu tadi Kak Indah. Ya, untuk ketentuan tidak dapat dikreditkan itu hanya berlaku bagi penjualnya saja Kak Reve. Jadi untuk pembeli selama faktur tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha maka faktur pajak masukannya dapat dikreditkan. Oh, oke. Berarti penjual tidak bisa mengkreditkan tapi pembeli bisa karena itu berhubungan dengan kegiatan usahanya seperti itu ya Kak Indah ya. Jadi bisa diingat nih sekali lagi ya kawan pajak bahwa ketentuan ini pajak masukannya yang tidak dapat dikreditkan berlaku hanya untuk penjual yang menerbitkan faktur pajak ya Kak Indah ya. Nah, sedangkan untuk penjelasan besaran tertentu ini sudah cukup jelas ya Kak Indah ya. Dan saat ini kita akan menjelaskan tentang
jasa tertentu sebagaimana yang dimaksud PMK tersebut Kak Indah. Nah, bisa disebutkan apa saja sih kira-kira jasa tadi yang sudah di-spill oleh Kak Ardi bahwa akan ada 5 jasa yang berhubungan dengan PMK 71 tahun 2022 Kak Indah. Ya, untuk jasa tertentu yang dimaksud dalam PMK 71 tahun 2022 itu memang ada 5 jenis ya Kak Rive. Apa saja? Yang pertama itu ada jasa pengiriman paket pos. Ya, kemudian yang kedua ada jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Kemudian yang ketiga ada jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Kemudian yang keempat ada jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, juga jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau yang disebutnya dengan consumer loyalty atau reward program. Nah, yang kelima Kak Reve itu ada jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Wah, kalau bicara tentang 5 jenis jasa ini, saya lihat itu tadi jasanya berhubungan dengan mengirimkan sesuatu, barang maupun orang gitu ya, dari suatu tempat ke tempat lain itu merupakan jasa kena pajak tertentu, gitu ya Kak Indah ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya Kak Indah, boleh ya? Boleh. Jadi kita akan detailkan 5 tadi, kita akan bahas satu persatu. Dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang jasa pengiriman paket pos ini Kak Indah. Kira-kira boleh nggak sih dijelaskan jasa pengiriman paket pos ini yang berkenaan dengan apa gitu? Oke Kak Reve, penjelasan mengenai pengiriman jasa pos memang secara spesifik itu tidak disebutkan di PMK. Namun dalam PMK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jasa pengiriman paket adalah jasa pengiriman paket sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos, dan untuk perhitungan PPN-nya adalah menggunakan besaran tertentu, yaitu sebesar 10% dari tarif PPN yang dapat dikatakan tarif efektifnya menjadi 1,1% dari jumlah tagihan yang seharusnya ditagih, seperti itu Kak Rivi. Oke, berarti untuk PKP pengusaha jasa pengiriman paket, cara perhitungannya tadi 1,1% dari nilai tagihannya ya Kak Indah ya. Nah, kawan pajak, itu tadi baru satu ya kawan pajak ya. Kak Indah kebagiannya cuma satu ini yang dijelaskan kepada kawan pajak semuanya. Kita akan bahas nomor 2 sampai nomor 5 jasa kena pajak tertentu yang menggunakan besaran tertentu juga ya untuk PPN-nya tadi ya. Nah, jadi kawan pajak stay tune ya. Nah, kawan pajak, kembali lagi di podcast Sigap nih. Nah, tadi sama Kak Indah sudah dijelaskan tentang satu jenis jasa yang berhubungan dengan besaran tertentu atas PMK 71 tahun 2022. Yang akan meneruskan estafet informasinya adalah Kak Is sekarang ya. Tolong disapa Kak Is, kawan pajak yang ada di sana. Kawan pajak. Sehat Kak Is? Alhamdulillah Mas Repe. Siap menyampaikan informasi? Insya Allah siap. Nah, kita langsung mulai ya kawan pajak. Untuk jasa kedua sampai kelima yang berhubungan dengan besaran tertentu PMK 71 tahun 2022 akan dijelaskan oleh Mbak Is yang merupakan penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Nah Mbak Is, bisa disebutkan yang kedua jasa apa tadi yang berhubungan dengan PMK 71-nya? Oke, kawan pajak Mas Repe ya. Jadi untuk jasa yang kedua adalah jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata. Yang dimaksud berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Kemudian penghitungan PPN-nya sama Mas Refe seperti jasa pengiriman paket pos, yaitu efektifnya 1,1%. Oke, berarti untuk yang jasa pertama, jasa kedua pengiriman paket lewat pos dan yang kedua tadi biro perjalanan wisata itu menggunakan tarif efektif 1,1%. Nah, bisa dilanjut sekarang kita beralih ke jasa yang
ketiga ya Kak Is ya, Oke. yaitu tentang jasa pengurusan transportasi. Iya. Yuk, monggo dijelaskan yang ketiga nih Nah, Kak Is. untuk jasa yang ketiga adalah jasa pengurusan transportasi atau kita lebih mengenalnya ini ya Kak Reve ya, freight forwarding. Freight forwarding. Iya. Freight forwarding ya kawan freight pajak. forwarding ini apa yang dimaksud dalam PMK ini adalah yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charge. Itu ya Mas Revi. Betul. Totalnya sama, tarifnya sama 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi untuk jasa yang ketiga ini adalah bahwa pengenaannya 1,%-nya 1,1% atas nilai yang atas, ditagih betul, atau yang seharusnya ditagih. ditagih. Nah, itu ya kawan pajak yang ketiga. Sekarang kita berbicara yang keempat. Ini kayaknya panjang banget ini namanya Kak Is ya. Saya boleh Lebih baca ya panjang kawan lagi, pajak oke. ya. Nah, yang keempat ini adalah jasa pemasaran dengan media voucher, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan, customer loyalty atau reward program gitu ya. Seperti apa itu Kak Is maksudnya dari jasa keempat ini Kak Is? Iya Mas Reve ya. Jadi jasa keempat ini ya panjang ya Mas Reve. Iya, Kayak betul. kereta api gitu ya Kak Is ya. Ini seperti penghargaan kepada pelanggan. Jadi jasa ini namanya jasa pemasaran dengan media voucher. Media voucher. Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran ini terkait dengan distribusi voucher. Jadi distribusinya. Iya betul. Jadi pelanggan biasanya kan dapat voucher nih Mas Re. Dapat betul. voucher. Nah, ini distribusi vouchernya ini jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer Loyalty. Iya. atau reward programnya ini yang menjadi objek atas transaksi ini adalah jika penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih. Jadi tarifnya sama Mas Re, 1,1% dari harga jual voucher tersebut. voucher. Nah, kawan pajak jadi kawan pajak yang mendapatkan voucher gitu iya. ya. Jasanya itu atas pemasarannya ataupun distribusi vouchernya maupun jasa atas reward tadi ya. Untuk yang customer loyalty itu kena yang besaran tertentu. Ini sesuai dengan PMK 71 tahun 2022. Nah, kawan pajak, sekarang kita beralih ke jasa yang kelima yang terakhir nih ya Mbak Is ya. Tadi sudah disebutkan 4, sekarang yang terakhir ini yaitu jasa perjalanan ke tempat lain dalam perjalanan ibadah keagamaan. Nah, ini menarik nih kawan pajak karena nanti bisa saja terjadi multitafsir atas jasa yang kelima ini ya Mbak Is ya. Misalnya nih, saya sebagai muslim akan melaksanakan umroh seperti itu. Jasa mananya ini yang akan merupakan besaran tertentu di PMK 71 tahun 2022. Monggo Mbak Is bisa digamblangkan. Iya, siap. Untuk jasa kelima ini memang harus hati-hati ya Mas Re, harus diperhatikan baik-baik konteks kalimatnya. Karena jika salah dalam memahami akan menimbulkan salah penafsiran. Betul. Jadi yang dikenakan PPN atas jasa ini adalah perjalanan wisatanya, misalnya Mas Reve umroh tadi. ya umroh sebagai umat Islam misalnya ya, kawan pajak itu melaksanakan ibadah umroh tapi sekalian jalan-jalan ke Turki. Kapadokia. Gitu ya. Jadi apabila itu dirinci ke Turki dan umroh, maka pajak yang dikenakan itu adalah sebesar 1,1%. Nah, apabila Mas Reve hanya pergi untuk menjalankan ibadah umroh, maka pajak yang dikenakan adalah 0,55%. Gitu Mas Reve. Berarti bisa disimpulkan bahwa
atas jasa perjalanan wisatanya sebenarnya yang kena besaran tertentu tadi ya Mbak Is ya. Kalau untuk sekedar umroh saja ibadah, satu paket tanpa dirinci gitu ya, itu nanti pengenaan besaran tertentunya berbeda seperti itu. Jadi bisa minta ke Biro Perjalanan Wisatanya kali ya Mas Re. Jadi kalau dirinci 1,1%, kalau melaksanakan ibadah umroh saja 0,55%. Oke, jadi kawan pajak itu perlu dicermati ya. Jadi nanti kalau misalnya jika ingin melaksanakan ibadah umroh, itu nanti pengenaan pajaknya akan berbeda tergantung dengan perincian atau tidak dirincinya itu atas perjalanan wisata juga apa enggak atau gitu. Hanya ibadah saja. Oke, jadi dapat disimpulkan dari 1 sampai 5 tadi tarifnya itu rata-rata efektif 1,1%. Kecuali tadi untuk jasa yang kelima yaitu 50% dari 1,1% karena tidak dirinci tadi ya untuk paketan umrohnya seperti itu. Dan karena menjalankan ibadah Mas Ri. Oke, siap. Jadi itu ya kawan pajak ya, perlu dicatat baik-baik ya atas 5 tadi jasanya yang dikenakan besaran tertentu atas PPN-nya sesuai PMK 71 tahun 2022. Nah, ini berlakunya mulai kapan Mbak Is? Atau sama dengan perlakuan tarif 11% itu? Iya. Jadi ketentuan ini PMK 71 tahun 2022 ini berlaku sejak 1 April 2022 Kak Re. Sama dengan saat berlakunya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, sama ya kawan pajak ya. Berlakunya sejak diundangkan yang PPN-nya tadi ya, yang 11%. Mulai 1 April 2022. Wah, ini sudah semakin jelas ya tentang PMK 71 tahun 2022 ini ya. Jadi kawan pajak yang harus di-highlight dengan PMK 71 tahun 2022 ini yang pertama besaran tertentu, terus tarifnya efektif 1,1%. Dikenakan atas 5 jasa tadi ya, jasa kena pajak tertentunya tadi, dan menggunakan kode faktur 05. Nah, jadi kalau salah kode faktur gimana? Bukan 05 kayak gimana, Mbak Is? Oke, jadi kalau misalnya PKP salah membuat faktur pajak tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam PMK 71, maka PKP tersebut dapat membuat faktur pajak pengganti Mas Re. Jadi faktur pajak yang sudah dibuatkan faktur pajak pengganti agar sesuai dengan ketentuan dalam PMK 71 tahun 2022. Oke, jadi jangan khawatir kawan pajak kalau sebelumnya menggunakan kode faktur selain 05 tadi, maka bisa dibuatkan faktur pajak penggantinya dan kembali ke jalan yang benar menggunakan besaran tertentu berarti menggunakan kode faktur 05 karena sesuai dengan PMK 71 tahun 2022. Nah, sudah jelas semuanya sekarang ya Mbak Is ya, bahwa PMK ini mengatur memang untuk besaran tertentu sesuai dengan turunan Undang-Undang HPP khususnya di PPN-nya seperti itu ya Mbak Is ya, supaya tidak salah kaprah lagi dan semua pelaku pengusaha kena pajak bisa cermat nih memilah dan memilih tarif mana yang akan digunakan sesuai dengan JKP atau BKP yang mereka gunakan seperti itu ya, yang mereka gunakan sebagai transaksinya seperti itu. Nah, Mbak Is, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan ya Mbak Is ya. Semoga bermanfaat untuk para PKP atau para pengusaha kena pajak semuanya ya, dimanapun berada. Nah, kawan pajak, kita sudah berada di ujung podcast Sigap episode yang kali ini ya Mbak Is ya, tentang PMK 71 tahun 2022. Semoga kawan pajak kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, dan bahagia selamanya supaya bisa omsetnya lebih tinggi lagi, supaya lebih sukses lagi, dan kita juga bisa merasakan kesejahteraan secara merata seperti itu ya Mbak Is ya. Amin amin. Oke kawan pajak, kalau begitu kita sudahi podcast kita kali ini. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan
terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita semuanya penyuluh pajak KPP Pratama Pasuruan. Stay tune ya untuk podcast berikutnya di podcast Sigap Edukasi Pajak Gawe Warga Pasuruan. Karena kita sigap mengedukasi, sigap memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.